Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Minggu lalu kita udah ini ya membahas mengenai simplex dan hari ini kita akan masuk ke tabel simplex. Tabel simplex ini tadi beberapa udah saya masukkan ya teman-teman ya. Dari materi ini nanti kita akan mencoba beberapa tambahan nantinya buat teman-teman sebenarnya. Oke, saya udah ngasih file buat temen-temen. Filenya itu ada yang tipe 3 dan tipe 4. Yang file tipe 3 itu yang simplex biasa, dan yang 4 itu penjelasan simplex table. Nah, di simplex table ini agak kompleks. Kenapa? Karena nanti ada beberapa tabel yang teman-teman harus pahami. Nah, saya udah menyertakan file Microsoft Excel, nanti biar teman-teman mudah memahami Microsoft Excel. Oke, langsung aja ya. Kita masuk dulu. Nanti hari ini ya materinya tabel simplex. Oke, saya buka filenya dulu ya. Oh, ya. Oke, teman-teman. Kata teman-teman kemarin kan agak kekecilan ya gambarnya. Nah, hari ini kita akan coba teman-teman beberapa nanti penjelasan mengenai simplex dalam bentuk tabel atau tabel simplex ini. Nah, teman-teman pahami dulu di sini sebenarnya sama dengan metode simplex yang biasa, cuma yang membedakan itu kita akan lebih detail, lebih rapi pembentukannya. Nanti akan saya jelaskan. Nanti ada yang namanya pivot kolom atau kolom pivot. Nanti ada yang disebut nanti baris pivot atau yang disebutnya baris baru. Nanti ada juga nanti pertemuan nanti baris lama. Oke. Jadi ada 3 komponen yang harus teman-teman pahami. Pivot kolom pivot, atau baris pivot, baris baru, dan baris lama. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya beberapa penjelasan. Oke, di sini ternyata udah ya. Oke, metode simplex dalam bentuk tabel. Set 3x1 plus 2x2. Mungkin minggu lalu saya udah jelaskan ya. Kalau kita langsung dalam bentuk tabel, nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, saya akan coba pisahkan dulu ya teman-teman ya. Nanti bentuk tabel. Z 3x1, 3x2, biar saya tandai dulu ya teman-teman ya. Z 3x1 plus 2x2, kita nanti taruhnya di kolom ini, baris C yang di sini. Sedangkan yang x1 plus 2 plus x1, kita anggap 1, 2, 1, 0, 0, 0, konstantanya sama dengan 6. Sedangkan 2x1 plus x2 plus x4 sama dengan 8. Kita anggap 2, 1, 0, 1, 0, 0 sama dengan 8. Sedangkan yang minus x1 plus x2 plus x5 sama dengan 1, kita anggap minus 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, sedangkan x2 plus x6 sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, teman-teman, nanti yang 32 ini kita pindahkan ke bawah karena akan mengalami perubahan dari kolom. Jadi, fungsi simplex nanti ini, kan yang dicari itu adalah fungsi tujuannya x1 dan x2. Nah, teman-teman, cara untuk mencari x1 dan x2 ini nanti gimana caranya? Kolom pada ini semua, x3, x4, x5, 6 ini, kita harus menyisakan hanya X1 dan X2. Nilai poinnya 1, sisanya itu 0 semuanya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan tabel simplex. Oke, kita pindah dulu. Slide selanjutnya. Oke, di sini teman-teman lihat ya. Inner product dari vektor CB dan konstanta. Inner product ini 006812. Kalau kita kembalian tadi, yang tadi saya bilang nih 006812.
00 di sini kan sebenarnya itu baris. 6812 ini adalah kolom. Nah, pertemuan baris dan kolom itu akan menghasilkan sebenarnya pivot, teman-teman. Yaitu menghasilkan pivot nanti. Baris keberapa, kolom keberapa gitu. Nah, di sini kita lihat nih, nilai fungsi tujuan relatif yaitu profit relatif atau ongkos relatif untuk variabel non-basis, yaitu CJ atau sama dengan CJ dikurang matriks inner product dari CB atau kolom yang berkaitan dengan XJ. Yang tadi saya maksud di sini, yang ini nih teman-teman ya, CB-nya ini kita mau menghilangkan nanti sampai nilainya hanya tersisa X11, X21, sisanya yang lain itu 00 gitu. Cari nilai optimalnya. Oke, kondisi optimal terjadi apabila semua nilai koefisien fungsi tujuan relatif untuk variabel non-basis adalah tak positif untuk masalah maksimasi. Jadi, kita hanya fokus untuk masalah maksimasi. Oke, next. Nah, oke teman-teman, ini ya kita lihat ya. Kalau pakai matriks biasa ini sebenarnya udah jelas ya. Oke, mungkin kita cek dulu ya. Oke, variabel non-basis yang dipilih untuk variabel masuk ke basis entering variabel yaitu variabel yang memberikan peningkatan per unit pada Z yang terbesar, yaitu variabel non-basis yang mempunyai nilai fungsi tujuan relatif terbesar yang paling positif untuk masalah maksimasi. Oke, teman-teman, di sini kan udah dipilih ya, yang dipilih itu kolom 3 ke bawah nih, kolom X1. Kenapa? Ingat nih kalimatnya tadi, yaitu variabel non-basis yang mempunyai nilai fungsi tujuan relatif terbesar antara 3 dan 2 yang terbesar yaitu adalah 3. Nah, setelah tadi antara 3 dan 2 ini, kita mau bagi sebenarnya. Nih, teman-teman ya. Di sini kan kita nanti mau bagi ya. Kita kan udah punya ya nilai 3. Kalau di bawahnya itu 1, 2, min 1, dan 0. Sedangkan konstantanya itu sama dengan 6, sama dengan 8, sama dengan 1, sama dengan 2. Oke, kalau kita bagi ya, 6 bagi 1, 6 per 1 sama dengan 6. 8 bagi 2 sama dengan 4. Min 1 bagi 1, min 1. 2 bagi 0, datangnya. Nah, kalau kita melihat di sini kita harus memilih nilai yang paling terkecil. Min 1 nggak mungkin, karena bukan nilai terkecil, itu malah ngutang. Ini malah tahing ya, lebih gede. Antara ada 4, 4 yang paling terkecil. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nantinya baris baru atau baris pivot yang akan kita pilih yaitu di X4 ini teman-teman nih. X4 ini nih. Nih, fokus kita nanti ini dengan membagi caranya tadi yang saya bilang menghasilkan nilai 1. Berarti nanti 2 bagi 2, 1 bagi 2, 0 bagi 2, 1 bagi 2, 0 bagi 2, 0 bagi 2, 8 bagi 2. Nanti kan menghasilkan nanti seperti ini. 1 setengah, 0 setengah, 004. Ini adalah baris baru, teman-teman. Nanti ada penjelasan di Microsoft Excel-nya kalau teman-teman buka ya. Kalau teman-teman buka Microsoft Excel-nya nanti bisa dapat gitu ya. Tapi nanti teman-teman harus pelajari lebih detail sebenarnya. Oke, ini contohnya yang tadi saya bilang ya. 6 bagi 1, 6, 8, 2, minimum. Oke, udah dapat ya nilai minimumnya. Nah, di sini tiba-tiba udah ada aja ya nilainya ya. 3 per 2, minus 1 per 2, 3 per 2, 1, dan 2. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk, sebenarnya ini udah ada beberapa ya yang saya gambar ya. Tapi saya hapus ulang aja, biar teman-teman nggak terlalu bingung ya. Di sini kan tadi saya bilang, teman-teman udah harus memiliki bilangan basis ya. Bilangan basisnya nanti harus teman-teman udah punya. Oke, saya tambah baru aja ya, biar teman-teman lebih mudah nanti ngelihatnya. Oke, tambah baris baru. Oke, sekarang saya ambil dulu yang sebelumnya, yang ini ya. Saya ambil. Oke, kita pindah ke baris selanjutnya. Oke, teman-teman,
kita akan mencari baris baru, yaitu pivot baru dari X4. Pivot barunya tadi kita udah tuliskan. Di X4 itu kita mendapatkan X4 itu, kalau diurutkan tadi, 2 bagi 2, 1. Kenapa dibagi 2? Karena tadi faktor pembaginya menghasilkan paling terkecil ya. 1, ini setengah, setengah, ini 0, ini 1, ini setengah, ini 0, 0, bagi 8 bagi 2, konstantanya sama dengan 4. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan ini adalah baris barunya ya, baris baru. Nah, sedangkan untuk pivot kolomnya teman-teman ya, pivot kolomnya, lihat nih, kolom kan itu yang vertikal ya, pivot kolomnya teman-teman bisa lihat, di atasnya ada berapa? Ada 1, ada min 1, ada 0, ada 3. Oke, kita tandai dulu ya. Oke, saya warnai dulu ya teman-teman ya. Yang ini tuh yang nih kolom, yang ini yang baris. Oke. Nah, aturan untuk menghasilkan baris baru atau untuk menghasilkan X3 yang baru ya teman-teman ya. Menghasilkan X3 yang baru, teman-teman harus memperhatikan dulu ya, X3 yang baru, yaitu X baru itu baris lama dikurang pivot, bilangan pivotnya ini, bilangan pivot dikali dengan baris baru. Oke. Dikali nanti ini pivot kolom ya, ini pivot kolom dikali dengan baris baru. Ini kali ya. Baris lama dikurang pivot kolom kali baris baru. Contohnya apa? Contoh misalnya ya, kita mau cari nilai X. Biar saya kecilin dulu ya. X3. Saya mencari X3. Baris lamanya berapa? 1 ya, saya tulis dulu ya. X3 kan itu kan 1, 2, 1, 0, 0, 0, 6 ya. Ini maksud saya ini ya. Nih. Ya tandai dulu ya. Dikurang pivot kolom. Pivot kolomnya yang mana, teman-teman? Pivot kolomnya itu adalah bilangan pertemuannya. Bilangan pertemuan antara baris dan kolomnya. Jadi itu yang harus teman-teman cek. Oke, teman-teman, kita mulai dulu ya. Sorry, ini karena ada gangguan tadi. Videonya agak nge-lag ya. Oke, kita ulang dulu ya. Jadi kita udah menuliskan baris lamanya sekarang dikurang dengan pivot kolom. Pivot kolomnya itu adalah nilainya yang setara ya. Pivot kolomnya itu yang udah tercetak itu ini nih, 1. Dikurang 1 dikali dengan baris baru. Dikali dengan 1 hasilnya 0. Sama juga yang tadi. Semua bilangannya itu sama dikali dengan pivot kolom dikali dengan baris baru. Kenapa? Karena kan kita mau menyatakan nilainya sama dengan 0 nih. Berarti kan ini dikali 1 dikali setengah, ini dikali 1 dikali 0, ini dikali 1. Sorry, ini kali 1 juga. Ini kali setengah. Ini 0 kurang 1. Oh, saya kelebihan ya ternyata ya. Ini seharusnya 0012. Hasilnya kan ini kan 1, 2, 1, 0, 0, 0. Oke, udah benar ya. 0, 6. Oke, dikurang dengan pivot kolom 1. Ini kali 1 kurang 1 kurang 1. Pokoknya yang berada di pas X3 ini yang
terdapat pivot kolom yang ditandai kuning ini, kita pilih satunya karena dia itu adalah pivot kolom yang bertemu dengan baris baru. Nah, ini dikali setengah, setengah ini kan dari baris baru, yang ini setengah, 1 setengah, 0 setengah, ini kali 0, ini kali 0, ini kali 4 nih. Oke, ini udah kita dapat ya. Oke, coba kita cek berapa hasilnya nih. 2 dikurang 1 kali setengah, hasilnya itu 3/2. Ini 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang setengah, minus setengah. 0 dikurang 1 kali 0, berarti hasilnya 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 4, 2. Oke, berarti kita udah dapat yang untuk baris X3 ini nanti, yang baris X3 ini nanti berubah jadi 0, 3/2, 1, min 1/2, 0, 0 dengan konstanta 2. Oke, jadi kayak gitu. Sama juga teman-teman, kalau misalnya kita mencari nilai X4, teman-teman, nilai X4. Nah, nilai X4 kita cari dulu nih baris lamanya. Sorry, X4 kan karena udah kepilih jadi baris baru nih. X4-nya berarti yang kita ganti itu jadi X5. Berarti yang untuk X5 barunya itu kita tulis dulu. X5, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Dikurang, kurang berapa teman-teman? Dari baris baru ketemu dengan kolom di sini, berarti kolomnya minus 1. Berarti dikurang minus 1. Semuanya dikurang minus 1. Karena kan aturannya tadi baris lama dikurang dengan pivot kolom dikali dengan baris baru. Oke, minus 1. Minus 1. Minus 1. Minus 1. Minus 1. Dikali. Sama aja nih sebenarnya. Tinggal dikali dengan ini baris yang baru nih. Ini baris baru. Dikali dengan 1 dikali setengah, dikali 0, dikali setengah, dikali 0, dikali 0, dikali 4. Oke. Jadi udah deh ya teman-teman ya. Tinggal kita bagi min 1 kali 1, min 1 tambah 1 kali 1, hasilnya berapa? 0. Ya, karena kan ini jadi plus ya. Ini jadi 0. Wah, ternyata punya saya nge-lag lagi nih. Coba. Ini 0. Sorry, yang ini hasilnya berapa teman-teman? Sama juga ya. Minus 1 jadi plus. 1 plus ini setengah. Berarti dia 3/2. Berarti yang ini, min 1 ini 0. Habis itu ini jadi setengah. Ini jadi berapa? 1. Ini jadi 0. Ini 1 min 1 kali 4. 1 plus 4 jadi 5. Berarti kita punya nilai X5 yang baru. X5 sama dengan 0, 3/2, 0, 1/2, 1, 0, konstantanya 5. Ini konstantanya 5, ini konstantanya 2. Konstantanya 5, konstantanya 2. Nah, sama halnya juga kalau misalnya kita mencari nilai X6. X6 saya copy aja ya teman-teman ya, biar nggak bingung ya. Kita pindah ke X6. Ini untuk X6-nya. Ini udah malah udah dibahas sampai titik keduanya. Oke, saya copy dulu ya yang sebelumnya biar nggak bingung. Oke, saya tulis ulang dulu ya teman-teman ya. Yang tadi kalau kita udah punya X3 pengganti ya, X3 pengganti ya, X3 penggantinya kita kan tadi udah nulis ya, tadi 0, 3/2, 1,
min setengah, 0, 0, konstantanya 2. Sedangkan ini tadi kalau dibagi 2 semuanya 1 setengah, 0 setengah, 0, 0, ini kan 4. Karena ini kan yang baris baris baru ya. Ini yang baris baru. Karena yang dijadikan acuan gitu ya. Sedangkan yang di bawahnya, tadi yang kita dapat X5, berapa tuh tadi? 0, 3/2, 0 setengah, 0, 0, dapat 5. Nah, yang belum itu yang X6. X6 sama. X6 baris lamanya berapa? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, ini konstantanya, dikurang pivot kolomnya. Pivot kolomnya itu adalah nilainya minus, bukan minus ya, tapi yang ini nih. Nilainya 0, dikurang 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 0, dikali dengan baris baru. Baris baru diuritin aja ya teman-teman ya, biar gampang. Baris baru yang ini ya. Ini baris baru, kali 1, kali setengah, kali 0, kali setengah, kali 0, kali 0, kali 4. Oke, 0 kali 1, 0, 0, 0, 1 dikurang 0 kali setengah, hasilnya berapa? 1. Karena kan tetap aja 0 kali 0, 0. Berarti diabaikan aja ya sebenarnya. 0, 0, 0, ini 1 ya. Sorry teman-teman. Nilainya 1. Ini nilainya 2. Berarti yang untuk X6, untuk X6 nilainya sama ya. 0, 1, 0, 0, 1, 2. Apa saya kelebihannya? 0, 1, apa saya kekurangan ya? 0, 0, 0, 0, 0. Oh iya, saya kekurangan ya. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2. Oh, saya kekurangan 1 lagi nih. Harusnya ada 3 0 di belakang 1. Saya tulisnya 0. Oh, ini nih. Saya lupa tulis 0. Ini kalau nggak teratur ya, sorry teman-teman. Oke, saya hapus dulu ya ini. Ini 0, ini 0, 1, 2. Oke. Sedangkan yang untuk nanti yang di sini sama juga yang untuk basis C-nya, baris C-nya, baris C atau fungsi tujuannya itu. Kan kita kan tadi udah 3, kalau kita urut ya. 3, 2, 0, 0, 0, 0. Ini kan Z-nya sebenarnya fungsi tujuannya ya, sama dengan 0. Tapi kalau misalnya kita kurang ya, kita udah kurangi tadi ya, kita ubah fungsinya. Berarti kan ketemu sama fungsi baris lama dikurang dengan pivot kolomnya dikurang 3 dikali berapa tadi? Kali 1. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Kalau Z-nya dihitung nggak Pak? Dihitung juga sih sebenarnya, tapi nanti hasilnya minus. Karena kan dianggap 0 ini. Tapi kan ini fungsi tujuan ini yang Z sesungguhnya nih. Ini nih. Nih. Yang Z sesungguhnya. Nanti hasilnya minus. Tapi kalau dipindah tanda jadi plus sebenarnya. Jadi kan 3, kalau kita sama lagi kali baris baru ya. Setengah, kali 0, kali setengah, kali 0, kali 0, 3 kali 4. Oke. 3 kurang 3, 0. 2 dikurang setengah. Sorry. 2 dikurang 1,5. 2 dikurang 1,5. Berarti setengah ya hasilnya ya. Ini 0 kurang 0. Ini 0 kurang setengah.
minus 3 kali 2, minus 3 per 2 ya, minus 3 per 2, ini 0, ini 0, berarti ini berapa nih, X 3 kali 4, minus 12 ya, tapi ini kan diabaikan ya, karena kan dianggapnya 0 ya, sebenarnya kan nolnya kan belum ada nilai tadi ya, belum ada nilai kan yang ini kan, berarti 3 kali 4, 3 kali 4 berapa tuh? 12 ya, fungsi Z-nya itu sama dengan 12. Nah, kemarin kan kalau misalnya teman-teman pakai cara simplex yang awal kemarin kan hasilnya sama ya 12. Tapi di sini kita udah dapat 12. Sudah maksimal belum? Belum. Karena kita belum mendapatkan nilai yang sama ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita urutkan lagi yang untuk yang baris C-nya itu 0 setengah 0 minus 3 per 2 00, Z-nya di sini, kita udah dapatkan nilainya 12. Tapi yang jadi masalah teman-teman, kita kan mau cari gimana kalau X-nya 1 dan X1-nya 1, X2-nya 1. Dan sisanya itu semuanya 0. Nah, di sini nanti kita iterasi lagi, panjang nih, panjang. Nah, oke, ini nih teman-teman yang tadi proses yang tadi kita udah kerjakan, ini hasilnya nih, dibuat dalam tabel. Sama nanti tugasnya teman-teman buat dalam bentuk simplex, tapi teman-teman mengerjakan ulang lagi sampai nanti mendapatkan nilai yang sama. Nah, di sini teman-teman, ketika kita udah membuat tabel ulangnya ya, X3, X1, tadi kan ini kan sebelumnya X4 ya, X1 ini ya. Ini kan sebelumnya X4. Kenapa berubah jadi X1? Karena gini teman-teman, nilai X1-nya sudah mewakili X1-nya nih. Ini kan sudah 0 semua nih. X5-nya 0, X6-nya 0, X3-nya 0. Sekarang caranya, gimana nanti X2-nya ini 0? Kita nggak tahu nanti di mana. Yang penting, dari semua kolom ini nanti semuanya 0, tersisa cuma satu yang variabelnya 1 di X2-nya. Ini yang kita mau cari. Nah, sama kayak tadi, fungsi tujuannya kita bagi lagi nih. Mana sih nanti yang paling kecil sebenarnya. Karena kan kalau misalnya antara ini semua kan, antara tadi fungsi tujuannya kan kita udah dapat ya. Ini kan fungsi tujuannya. Minus seperdua, seperdua dan min 3 per 2. Nah, teman-teman, antara minus seperdua dan min 3 per 2, yang mana yang nilainya sangat besar? Fungsi tujuannya yang besar. Jelas min seperdua ya, seperdua. Nah, sekarang yang ini, yang nilai yang ini, yang di kolom ini jadi pivot kolom yang baru. Sedangkan sekarang kita mau nyari yang manakah yang baris baru. Baris barunya ini caranya kita bagi lagi kayak tadi teman-teman. 2 dibagi atau konstantanya dibagi pivot kolomnya 2 dibagi 3 per 2, 4 dibagi seperdua, 5 dibagi 3 per 2, 2 dibagi 1. Nah, kalau kita lihat ini kan 4 per 3, ini hasilnya 6, ini hasilnya 10 per 3, ini hasilnya 2. Nah, kalau misalnya kita cari beberapa cara nanti buat teman-teman, nah silakan nanti teman-teman coba nanti cek. Nah, dari sini kan teman-teman tadi kita lanjut ya. Tadi hasilnya yang paling terkecil kan yang ini nih, 4 per 3. 4 per 3 ini yang akan jadi pivot kolom baru nih. Nih. Oke. Nah, sama yang tadi, pakai aturan itu tadi, baris lama, dikurang dengan pivot kolom, dikali dengan baris baru. Nah, yang baris baru, yang teman-teman tadi, nah ini kan udah 3 per 2. Ini kan yang penentuan variabel masuk enternya ya, udah ditentukan, ini jadi barisnya, ini jadi kolomnya. Nah, sedangkan nanti kita udah pindah ke selanjutnya, ini nih udah pada jadi nih.
Kok udah berubah, Pak? Nih, udah sederhana ya. Udah sampai di titik satunya nih. Kan 2 dibagi 3 per 2 kan, 4 per 3 kan sama dengan sepertiga ya sebenarnya ya. Nih, teman-teman. Ini kan, sorry, udah sampai pivot kolom yang paling terakhir dia. Nih, 0, 3 per 2, dan lain-lainnya ini nanti sebenarnya udah bisa dicari kalau misalnya teman-teman udah bisa menentukan nanti nilai akhirnya. Oke, tadi kan kita udah bagi ya. Ini kan caranya untuk menghasilkan ini 1 berarti 3 per 2 dibagi dengan 3 per 2. Caranya tadi yaitu 0 dibagi 3 per 2, 3 per 2 dibagi dengan 3 per 2, 1 dibagi dengan 3 per 2, min 1/2 dibagi dengan 3 per 2, 0 dibagi 3 per 2, 0 dibagi 3 per 2, dan 2 dibagi 3 per 2. Hasilnya, ini kan hasilnya 0 bagi 3 per 2, 0, 3 per 2 dibagi 3 per 2 sama 1 ya. Hasilnya kayak gini nih, teman-teman yang ini nih. 4 per 3 dan lain-lainnya. Ini yang jadi baris baru. Oke, sedangkan yang tadi, yang ini yang jadi pivot kolom. Sedangkan sisanya ini adalah, yang sisanya yang ini, baris lama. Cara pengerjaannya sama, teman-teman. Tinggal teman-teman kali, bagi, sampai, dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi acuan nanti ketika teman-teman mencari nanti persamaan. Nah, sampai nanti kalau misalnya teman-teman hitung ulang nanti, teman-teman nanti tulis detail, nanti ada satu soal, teman-teman harus ngerjain sampai nanti bentuknya kayak gini ya. Udah kayak gini saya bilang tadi, yang saya maksud ini. Semua baris dan kolomnya itu udah netral nih, hasil akhirnya ini nih. X3-nya 4 per 3 dan 1/3 nih. X1, X2-nya 4 per 3, 10 per 3 nih. Udah dapat nih konstantanya nilai X1, X2. Dan kita udah nilai maksimum nih. Kenapa simplex itu agak rumit, tapi caranya paling presisi maksudnya. Teman-teman sebenarnya ada beberapa software yang bisa teman-teman pakai WinKSB dan lain-lain. Oke, tapi mungkin itu aja dari saya untuk video yang pertama. Oke, kita akan lanjut video yang kedua. Kalau misalnya masih kurang detail, teman-teman coba nanti untuk yang lebih rapi ya tulisannya itu ada di Microsoft Excel. Teman-teman bisa lihat nanti pengerjaannya. Oke, itu sekian untuk video pertama. Kita lanjut video yang kedua.